Halo semuanya, selamat bertemu kembali di kuliah yang ketiga. Saya ingin menginformasikan bahwa sampai saat ini masih ada masalah di e-learning. Ada yang beberapa yang tidak muncul fiturnya, ada yang tidak bisa submit tugasnya. Saya akan mencari tahu dulu apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Sementara kalau tidak bisa submit tugas, silahkan kirim ke email saya. Jadi sementara tidak bisa submit, kirim tugasnya ke email saya. Baik, kita lanjutkan kuliahnya. Silahkan Anda mempersiapkan slide presentasi kuliah yang ketiga, Lock and Key in the IndusFit. Ini adalah salah satu konsep enzim. Kemarin kita belajar beberapa konsep enzim. Kita lanjutkan konsep enzim yang berikut. Kuliah yang ketiga. Cara kerja enzim. Enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia, seperti yang kita jelaskan dalam kuliah sebelumnya. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Jadi, kalau kita lihat di slide berikutnya, saya juga pernah singgung ya di kuliah sebelumnya, adalah lock and key atau kunci dan anak kunci. Kalau kunci dan anak kunci itu kan selalu spesifik pasangannya itu. Kalau dengan kunci yang lain tidak bisa dibuka karena strukturnya gerigi anak kuncinya itu sudah disesuaikan dengan kuncinya. Itu persis dengan cara bekerja suatu enzim dan substratnya. Enzim diibaratkan sebagai kunci yang memiliki sisi aktif, sedangkan substratnya diibaratkan sebagai gemboknya, kuncinya. Kalau di pintu itu masuk ke dalam. Substrat memasuki sisi aktif dari enzim seperti halnya kunci memasuki gemboknya. Lock and key, yang diingat enzim. Substrat tersebut kemudian diubah menjadi produk tertentu. Produk inilah yang kemudian dilepaskan dari sisi aktif enzim untuk kemudian enzim siap menerima substrat baru. Selain itu juga ada konsep IndusFit. Berdasarkan teori induksi pas atau IndusFit, enzim diibaratkan dapat melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan suatu substrat. Jadi, walaupun itu spesifik, tapi kalau ada bentukan sedikit yang tidak sesuai, maka ada penyesuaian. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan antara enzim dan substrat menjadi reaktif. Jadi seperti dipaskan, akhirnya bisa bekerja. Di gambar ini digambarkan ya, ada substrat, ada enzim, akhirnya membentuk enzim substrat kompleks jadi satu. Nah, dari enzim substrat itu maka akan ada hasilnya yang diproduksi. Dari substratnya bisa digabungkan atau berubah menjadi hasil dari enzim substrat tersebut. Enzim berperan penting dalam semua reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel mikroorganisme, tanaman, hewan, dan manusia. Jadi di dalam tubuh ada enzim-enzim yang bekerja bermacam-macam enzim. Inilah yang akan kita gali, apa yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan suatu produk yang berguna
untuk kesejahteraan umat manusia. Enzim mempercepat reaksi biokimia tanpa mengalami perubahan yang permanen. Jadi kalau dia ketemu substratnya diubah, si enzim tidak berubah, akan tetap dalam bentuknya. Enzim mengkatalisis semua reaksi yang berlangsung dalam sel makhluk hidup secara cepat, efisien, dan spesifik. Aplikasi enzim, beberapa di antaranya saya udah singgung di kuliah yang awal. Ada sirup tinggi fruktosa, keju, roti, jus, dan lain-lain. Untuk industri pakan itu berarti makanan hewan, kertas, kulit, biofuel, deterjen, perawatan individu, biologi molekuler, rekayasa genetika, kesehatan, farmasi, dan masih banyak lagi. Itu kenapa ada kuliah ini, karena memang enzim ini banyak sekali potensi yang bisa digali. Nah, di dalam industri kita perlu membuat si enzim ini ada di dalam mesin produksi. Jadi ditempelkan, kemudian kita masukin substrat, menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, si enzim yang diimobilisasi, kalau mobil itu kan bergerak, imobil berarti difikskan ke dalam suatu tempat tertentu. Nah, dia akan tetap di situ, kemudian digunakan lagi. Nah, di gambar berikutnya ada gambar imobilisasi enzim untuk berbagai macam keperluan. Ada berbagai macam cara, misalnya untuk dengan organik dan inorganik, dengan untuk pektinase, amilase, kemudian organik polimer untuk laktase, anorganik material untuk lipase, invertase. Pektinase udah jelas ya, kemarin sudah saya singgung. Untuk banyak industri jus kan masih ada pektin di jus, di serat-serat buah yang harus dihancurkan supaya tidak ada lagi serat-serat yang tertinggal yang bisa mengganggu di tenggorokan nanti ya. Jadi tetap harus smooth, halus sebagai minuman. Kemudian amilase ini banyak di industri roti dan brewing. Kemudian ada laktase, itu di susu, lipase di keju, invertase ini yang baru tidak sering terdengar ya, itu ada invertase. Nah, invertase ini mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Invertase diperoleh dari yeast, banyak digunakan di industri permen dan roti. Jadi untuk mempertahankan agar tetap moist, dia kayak masih tidak kering ya, moist, dan membuat fondant itu bisa dilihat kalau sekarang di cake banyak dibentuk tuh yang seperti lembaran, sehingga akan menjadi cake yang bermacam-macam dengan bentuk-bentuk ya. Itu ada di cover dengan fondant, kemudian fondantnya juga bisa dibentuk kecil-kecil. Kemudian itu ada lagi yang di industri coklat, kalau di dalamnya bisa meleleh pelan-pelan di dalam. Nah, itu karena invertase. Nah, bagaimana membuat enzim? Enzim dapat diproduksi dengan menggunakan mikroorganisme yang sudah direkayasa sehingga mampu tumbuh di media yang murah dan mudah dimurnikan. Enzim kan protein, jadi bisa dengan membuatnya bisa dengan teknologi protein. Ya, itu sih sudah tahu ya, di beberapa kuliah yang mata kuliah yang sebelumnya sudah ada. Iya. Selanjutnya
Dalam materi kuliah 3 ini ada tugas yaitu mencari berbagai contoh penggunaan enzim di industri atau produk komersial. Begitu kuliah yang ketiga pada kali ini. Kita akan lanjutkan di kuliah yang akan datang untuk melanjutkan tentang teknologi enzim ini. Demikian, selamat belajar, selamat menyelesaikan kuis dan tugas. Tetap semangat walaupun hari ini masih dalam masa PSBB di Jakarta terutama. Tetap hati-hati dan selalu terapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih semua.